peringatan ini mudah-mudahan kita bisa untuk mengaplikasikan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan peringatan Isra wal Mi'raj, khususnya dengan kewajiban salat yang 5 waktu nantinya. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk kepada isi. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah beserta istri beliau yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Pada waktu itu Sayyidina Ali mendapati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan menangis yang sangat luar biasa, sampai beliau menangis terseduh-seduh. Baginda Rasulullah dalam keadaan menangis sehingga Sayyidina Ali tidak berani mendekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Sayyidina Ali menyuruh istri beliau untuk mendekati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidatina Fatimah Az-Zahra kemudian mendekat kepada baginda Rasulullah sambil bertanya kepada Rasulullah, "Ma yabkaka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau bersedih ya Rasulullah, sehingga engkau menangis dengan sedemikian rupa? Apa gerangan wahai ayahanda, wahai kekasihku, wahai kekasih Allah ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menjawab kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, "Ya Fatimah, ra'aitu laila usriya." Wahai Fatimah, aku, kata baginda Rasulullah, diperlihatkan oleh Allah di malam Isra dan Mi'rajku. Aku diperlihatkan di dalam neraka Jahannam. Banyak umatku yang disiksa di dalam neraka Jahannam. Banyak umatku yang tersiksa di dalam neraka. Dan yang membuat aku bersedih, kata Rasulullah, adalah isi dari neraka itu banyak diisi oleh para perempuan. Jadi neraka itu banyak diisi oleh para perempuan. Sehingga Sayyidatina Fatimah kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang kau lihat di dalam neraka itu? Perempuan yang seperti apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Fatimah, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bisya'riha wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bil lisaniha." Ujar Rasulullah, "Ya Fatimah, aku di dalam neraka itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perempuan. Ada perempuan yang digantung dari rambutnya, digantung dari rambut, kemudian dibawa, dinyalakan dengan api neraka yang sangat luar biasa. Kemudian kata Rasulullah, aku juga melihat perempuan yang digantung dengan lidahnya, lalu di dalam mulutnya dimasukkan api neraka sehingga hancur tubuhnya, begitu seterusnya. Dan ada lagi kata Rasulullah, ya Fatimah, aku melihat perempuan yang digantung dari payudaranya, kemudian diberikan siksa yang sangat luar biasa. Dan aku melihat juga kata baginda Rasulullah, wahai Fatimah, ada perempuan yang digantung, badannya diikat dengan kakinya. Kalau badannya diikat, dilipat, badan digantung, diikat di kaki, lalu digantung. Itu juga perempuan yang dilihat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
Aku juga melihat, kata Rasulullah, wahai Fatimah, seorang perempuan yang digantung tapi kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti badan himar. Kalau himar itu keledai, kepala babi, badannya keledai. Itu juga di dalam neraka jahanam. Dan juga kata Rasulullah, aku melihat perempuan yang berkepala anjing lalu dimasukkan api dari mulutnya dan keluar dari duburnya. Ini siksa yang dilihat ketika baginda Rasulullah di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Sampai pada saat itu Fatimah Az-Zahra kemudian berdiri terkejut dengan siksa yang sangat luar biasa yang diberitakan oleh baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Fatimah, apa gerangan pekerjaannya orang-orang yang disiksa itu? Para perempuan itu siksa yang seperti itu, apa pekerjaannya ketika hidup di dunia, ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, amman imra'atan mu'allaqatan bisya'riha, adapun perempuan yang ketika itu digantung dengan rambutnya, kemudian dibakarkan api neraka di bawahnya, yang terus berteriak kesakitan sangat luar biasa. Itu perempuan, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia, dia tidak pernah menutup kepalanya dari laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini yang pertama. Dari peringatan Isra wal Mi'raj kita bisa mengimplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perempuan yang digantung kata Rasulullah dari rambutnya adalah perempuan yang tidak menutup aurat kepalanya, rambutnya dari para laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini hadis Rasulullah bercerita tentang perempuan, tapi maksud dan tujuan dari hadis Rasulullah ini ditujukan untuk para laki-laki. Kenapa? Laki-laki yang sebagai suami wajib menyuruh istrinya untuk menutup kepalanya dari laki-laki yang lain. Laki-laki yang menjadi seorang ayah wajib memerintahkan kepada anak perempuannya untuk menutup auratnya. Jangan sampai terlihat oleh para laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Ini tujuan hadis adalah para laki-laki. Tapi Rasulullah menceritakan para perempuan. Karena perempuan nanti di hadapan Allah ketika dia diperintahkan masuk ke dalam neraka, dikarenakan dia tidak menutup auratnya, dia akan berkata kepada Allah, ya Rabb, aku tidak mau masuk ke dalam neraka sendirian, ya Allah. Aku tidak mau masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Kenapa? Karena hamba membuka aurat, bukan karena hamba tidak mau menutup aurat, tapi karena suami hamba tidak pernah menyuruh hamba menutup aurat. Ini tujuan hadis baginda Rasulullah. Begitu pula anak-anak kita akan berkata kepada Allah, ya Rabb, hamba juga tidak mau masuk ke dalam neraka sendirian. Kenapa? Karena hamba menutup aurat, bukan hamba tidak mau, ya Allah, tapi karena orang tua hamba, ayah hamba tidak pernah menyuruh hamba menutup aurat. Maka padahal kita sudah satu langkah kaki di dalam surganya Allah, satu langkah kaki sudah menikmati kenikmatan yang wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati kecil kita. Sudah satu langkah kita berada di dalam surga, dipanggil lagi menghadap Allah. Betulkah ini istrimu? Benar, ya Allah. Betulkah ini anakmu? Betul, ya Allah. Kenapa mereka membuka aurat? Karena hamba terlalu sibuk mencari nafkah, ya Allah, sampai lupa menyuruh anak dan istri hamba. Hamba terlalu sibuk dengan ibadah hamba sendiri, lupa memerintahkan anak dan istri hamba. Kalau begitu, kata Allah, ikut engkau bersama anak dan istrimu ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama dilihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.